Itu di awal kenabian. Di awal kenabian. Kemudian setelah beliau diangkat menjadi nabi, nabi disebut di dalam riwayat hadis mengalami sentuhan ruhani ilahiyah. Jadi nabi itu seolah-olah dipegang dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipegang dadanya seolah-olah, jangan mengartikan dadanya dipegang tangannya Allah begini, enggak. Seolah-olah nabi itu dipegang dadanya, dan sampai nabi mengatakan saya rasakan dingin pegangan itu. Sehingga setelah dada nabi tersentuh oleh sentuhan ilahi ini, beliau kemudian menyatakan diri, fa'alimtu ilmal awwalina wal akhirin, maka saya mengetahui semua ilmu sejak awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Tidak ada yang rahasia bagi nabi, karena Allah sudah mengizinkan. Nabi ketika ada delegasi dari kota Romawi, masuk ada bahasa Romawi, kira-kira apa bahasa Arab ya? Ya bahasa Romawi. Jadi beliau itu bisa semua bahasa. Ketika ada delegasi dari Habasyah, itu namanya negaranya kotanya Ethiopia. Ethiopia, pernah dengar negara Ethiopia? Ya, negara Ethiopia. Negara Ethiopia itu di sana ada kota terkenal namanya Habasyah. Ya, di Habasyah ini kan orangnya ngomongnya pakai bahasa Afrika toh. Nabi kok bisa ngomong sama Bilal bin Rabah? Nabi kok bisa ngomong sama sahabat-sahabat misalkan yang dapat delegasi dari negara-negara Afrika? Karena beliau yatakallamu bikulli lisan. Nah, ini jadi motivasi kepada yang belajar bahasa Inggris sama bahasa Arab. Cok rumah turun melulu karena dilema saya dulu ngaji di pondok pesantren ketika jadi santri baru itu, kayak tak masalah bahasa Arab. Terjemahannya bahasa Madura, bahasa Jawa. Saya nerangake bahasa Madura. Ya alhamdulillah saya reng macang. Repot saya di luar Jawa je nggak antelo kali budu dah. Salah tahu bahasa Arab, enggak tahu bahasa Jawa, apalagi bahasa Madura kan gitu. Makanya harus dicarikan solusi ini teman-teman yang dari luar kota, dari luar provinsi, bahkan dari luar negeri nanti. Mak bola bersemuntuk dari Malaysia di nak pakoro tahu mung Madura deki mulen, tak tahu bahasa Arab, tak kalir. Ya, begitu. Jadi sampean belajar bahasa dong. Kayak Al-Mukarram Kiai Haji Adnan Syarif Al-Maghfur lahu. Beliau namanya Adnan, ya. Kalimat Adnan itu kan kakeknya Kanjeng Nabi, ya kan? Dari namanya beliau sampai belajar di kota Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Mangkan sampean mundi nyamah, biasa biar yang tua itu diselipkan nama. Diselipkan nama, biar nama itu menjadi doa, kan begitu. Mun hobi anak pun tuh kan bangun-bangunnya mabaku seperti dicoba. Bener tak bener? Pas ngocak terus dadi rahmatan lil alamin, jak nyaman kancan pan mapan yo be. Sesuai tak sesuai bi sunan Nabi dia. Bilan kula ceritane, nang pondok bilan bede nyaman bede orang di luar pondok. Ini cerita di luar pondok pesantren ya. Ya, jolo bolo. Takut tempat tetanggen sampean. Ini beda, ya orang sekolah luar lah, sekolah di luar, dak mondok, nyaman kasno. Mohon maaf apabila ada kemiripan nama. Ini tidak ada unsur kesengajaan. Namanya Kasno. Keding lagi ada. Belajar mendengarkan menjadi pendengar setia. Dengar lagi ada. Nyaman Kasno. Karena di lingkungan setempat itu kompak. Mak kronya mak Kasno bian tak nyaman celokna no. Tak nyaman celokna. Obe Hasan. Jadi Kasno jadi Hasan. Jadi yang aslinya dipanggil Kasno oleh teman-temannya ini pondok ini luar ini, tidak ada hubungannya dengan pondok pesantren, lingkungan di luar pondok pesantren. Jadi beda Pak Kasno, Pak Hasan, yo kita tanggan kompak. Benenge pondok bernyaman Hasan, polan ngiding yo buat disa Kasno di Hasan, saya Hasan yo buat Kasno ini apa? Nah santri dek remenjan kok. Mak ngocah di rahmatan lil alamin nya mapan ya coba mun bajan secoba ya mapan aja ya bang. Ya, kan pahit kan ya? Pahit kan? Kenyataan yang pahit. Bahkan nang pondok itu nyamah semua hewan ada. Ada pondok apa kebun binatang. Jangan begitu, akhlak itu kan tidak demikian ya. Bodi santri secelok ajem. Mak kena, ada bola kebun binatang Surabaya ngalir.
Jadi mun ngabsen kan jantung ngabsen nyaman hewan. Naudzubillah. Jangan seperti itu. Dari hal yang terkecil dirubah dong pondok pesantren. Aji pas omong tafsir. Omong tafsir kepada yang mulia, yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz misalkan Muhammad Dimas. Muhammad Dimas kemah koceng ruwet. Aduh. Padahal ahli tafsir loh. Bisa ambil majalah koceng napa tak drek ke ahli ilmu. Dulu ada yang dipanggil kucing, Polan mau ngomong gini itu. Apa ngomong bahasa Arab? Aina sadikinya. Enggak suaran koceng. Maafin anak lo. Ya Allah. Jangan. Sampean tidak meniru tauladan Nabi kan begitu. Masa sinata agena pas amok jeromo pondok kena sebener pas tada sekali, jangan seperti itu ya. Makanya yang ingin saya sampaikan dari sini, sampean kalau ingin meniru Nabi SAW, dari yang pertama ini adalah ilmunya pertama. Syarat mutlak itu adalah ilmu, karena takwa tidak mungkin bisa kita gapai tanpa ilmu. Soleh tidak mungkin kita bisa gapai tanpa ilmu. Ya, apalagi ilmu yang sifatnya ruhani, batini, tidak akan bisa kita capai di sekitar kita. Al-Mukarram Kiai Haji Sulak Syarif, kana lana uswatun hasanah wa la yazal. Beliau masih saja sampai detik ini menjadi uswah bagi semua santri. Kiai kita Kiai Sulaha ini itu menurunkan dua keistimewaan. Satu, beliau pencetak ulama. Dua, beliau pencetak kitab. Beliau muallif. Kalau Kiai Syarif kan tidak terkenal ada muallif ya. Beliau sampai dengar beliau nulis kitab. Dengar? Enggak ya? Tapi Kiai Sulaha ini punya kelebihan sama Yai Adnan. Beliau mencetak mengkader ulama dan menulis tulisan. Biko ceritakan ini. Dan ini sering saya ceritakan di mana-mana, terutama kepada alumni dan kepada para santri. Kiai Sulaha itu punya kitab namanya Fathul Mughith. Ya, fi ilmil mawaris. Itu kitab mawaris itu saya sekolah tahunan belajar matematika itu tak mampu mitong dia. Kiai itu punya rumusnya sendiri. Paling ben mun tahu kitab jiban sangku kitab jimat. Karena isinya enggak rajah gitu. 2 kali berapa itu sepertiga gitu. Itu ilmu mawaris. Untuk anak santri Nurjo atau ngaji ari jimat kiai lu sempeneng. Pernah lihat? Fathul Mughith pernah lihat? Lihat saja, tidak dibaca. Oke, tidak apa-apa daripada tidak tahu sama sekali. Terus yang kedua, beliau punya kitab namanya Ilmul Arud wal Qawafi. Ini ilmu yang langka, yang sudah banyak kiai yang tidak menguasai. Benih santri loh. Yang sudah banyak kiai yang tidak menguasai. Ilmul Arud wal Qawafi adalah ilmu cara menulis qasidah dan syair. Itu kiai punya karangannya itu. Ini sudah punah di dalam dada-dada para kiai benih santri. Dan ilmu mawaris juga punah di dada-dada ilmu para kiai. Hampir banyak dari kalangan kiai yang tidak ahli dalam mawaris. Kiai kita itu ilmu paling yang sulit ini dikuasai. Yang terakhir, kiai itu punya karangan kitab judulnya Ilmul Falak. Kalau bahasa aja kamu itu ilmu astronomi. Itu cara ngegoboy kalender gitu loh. Cara tahu bulan, tahun berapa, ini gimana. Cara untuk mengetahui bulan Ramadan kapan. Itu ilmu falak. Ilmu semajelimat itu yang dipunyai oleh kiai. Dan santrinya tato nyeting sekali, tato nyemak ke kiai. Itu dulu ceritanya gini. Ini ada yang lebih dahsyat ini. Kamu tak tahu ini. Dulu di dalam itu, ini mohon maaf ini cerita yang sifatnya internal. Dulu ceritanya ada cucunya Yai Sulaha namanya Nyai Mawaddah, putri Dr. Kiai Haji Abdul Badud. Itu punya catatan tulisan tangan. Kok lupa ditaruh di meja kayak gini, habis belajar mungkin ya. Itu dibaca oleh Kiai Sulaha. Sapan di buku dia. Akhirnya katanya Yai, katanya keluarga dalam punya Dek Wadda. Saya pinjam. Saya tidak punya catatan ini. Ini ilmu falak yang saya perlukan. Cucunya sudah mulai bersinar
keilmuannya sampai Kiai sendiri mengakui betapa dahsyatnya ilmu yang dia miliki. Kemudian Kiai Sulaha mengambil buku itu untuk dijadikan rujukan. Kira-kira Kiai Syarifuddin akan semakin gemilang apa semakin redup? Semakin gemilang. Babak aja gemilang apa redup? Kiai Adnan Syarif, beliau kan ahli bahasa Arab. Ahli bahasa Arab kan beliau LC-nya beliau itu Qismil Lughatil Arabiyyati wa Adabiha. Itu LC-nya. Itu saya tidak tahu. Ya, gelar yang sama dengan Kiai. Itu sepertinya alumni hanya saya saja yang punya gelar itu. Tapi ilmunya LC saya juga sama dengan Kiai Adnan karena saya termotivasi oleh Kiai Adnan. Saya dulu itu kalau bicara belajar bahasa Arab dan kitab kuning, itu rujukannya Kiai Adnan. Karena Kiai Adnan punya LC jurusannya Qismul Lughatil Arabiyyah wa Adabiha, saya masuk ke Sudan. Yaitu fakultas yang paling tidak diminati oleh mahasiswa. Kalau mahasiswa syariah, mahasiswa Islamic Studies itu sekelas itu kadang sampai 700 satu kelas itu. Mun tahu pengajian umum. Dari pengajian umum hari ini kuliah. Ya ini saja sudah terlalu besar ini kan. Bentuknya sampean ini kelasnya kan sudah terlalu besar kalau ngajar seperti ini. Kalau kelas saya masuk ning 15 orang. Ada ketemu bi dosen langsung mun butuh padang budongku. Ya ndak? Karena mun 700 orang tak kira suruh presentasi menenge kampusnya. Tapi saya itu tiap hari debat dengan dosen. Karena ini fakultas tidak diminati oleh mahasiswa. Karena yang dipelajari itu ilmu sastra mulai dari sastra jahiliyah sampai sastra zaman Nabi, zaman sahabat, zaman Umawi, zaman Abbasi, zaman Mamluki sampai zaman sekarang. Abu apa tak ngapok saya belajar sastra mulai dari zaman jahiliyah. Yaitu ya alhamdulillah karena saya termasuk orang yang mengikuti jejak-jejaknya gitu. Tapi mun ilmu nang jauh ngarah pada langit bi tapai tecepur lem somor. Kiai Adnan kan ahli bahasa ya. Ya kan ahli bahasa Itu Kiai pernah bilang begini. Enggak dengar ini Kiai yang dawuh. Saya saksinya, saya perawinya. Kalau sampean mendengarkan cerita ini berarti dari saya langsung ke Kiai Sulaha. Kiai cerita begini. Cong. Mohon maaf, ini cerita dari Kiai Sulaha, bukan maksud apa-apa. Saya ceritakan biar kamu semangat itu, biar digembleng lagi semangatnya. Kiai ngomong begini, Cong. Saya di kitab Fathul Mughith yang ilmu mawaris itu, repot, Cong. Tasheh ke siapa? Mau ditasheh ke siapa? Saya punya teman kiai ahli mawaris, tapi tak ahli bahasa. Paham? Engkau entar ke Yai Denan, adiknya Kiai Sulaha, tapi Yai Denan angkat tangan. Saya tidak mumpuni ilmu mawaris. Ini persaksian loh ya. Ini bukan tidak istilahnya mengurangi rasa hormat, bukan. Artinya Kiai Sulaha terus bilang gini. Ini pesannya. Engkau berdesena saya kitab dia. Artinya apa keinginan beliau? Beliau pengen ketemu dengan orang yang ahli bahasa plus ahli syariat. Siapa di antara kalian yang mau ambil andil dari keinginan dan cita-cita Kiai Sulaha? Ayo, semangat dari sekarang. Ayo, barangkali ada di antara satu di antara kalian ini yang bisa untuk menjadi penyambung keinginan dan cita-cita Kiai Sulaha, yang bisa untuk menghaturkan kitab Kiai menjadi orang yang ahli di dalam ilmu syariat plus bahasa. Itu kan cita-cita mulia toh? Semoga terlahir dari alumni Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin, termasuk golongan orang-orang yang diinginkan oleh guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Kita ikut perjuangannya guru-guru kita, berarti kita termasuk meneladani dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW sebagai pewaris para nabi. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.